Revolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok sendi kehidupan. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dan revolusi dapat dijalankan tanpa kekerasan atau tanpa melalui kekerasan. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, merubah, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang baru. Dalam revolusi, seringkali menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan politik. Hari ini, Perserikatan Histori akan menceritakan sejarah revolusi yang pernah terjadi di berbagai daerah atau negara. Revolusi ini merupakan salah satu revolusi besar di dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad. Seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Karena hal ini bisa dikatakan menjadi pemicu revolusi Prancis terjadi. Revolusi Prancis ini terjadi pada tahun 1789 sampai dengan 1799. Dalam revolusi tersebut, rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik. Feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh masyarakat petani pedesaan. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru, yaitu liberté, égalité, fraternité, yang berarti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Penyebabnya terjadi revolusi Prancis ialah adanya kesenjangan sosial di masa lalu. Masyarakat Prancis pada masa itu dibagi menjadi 3 golongan, yakni golongan 1 yang berisi para bangsawan kaya raya, golongan 2 diisi oleh para pendeta dan cendekiawan yang hidupnya bebas dari pajak negara dan mendapat gaji yang besar, dan golongan ketiga yaitu rakyat biasa yang selalu dibebankan pajaknya yang memberatkan rakyat Prancis. Pada masa lalu, Prancis dibangun sebuah penjara yang bernama Penjara Bastille yang diperuntukkan bagi para penentang dan pengkritik raja. Dalam revolusi tersebut, rakyat Prancis banyak yang terpengaruh oleh semangat orang-orang Amerika yang berjuang mengusir Inggris dari tanah Amerika. Revolusi Prancis juga disebabkan karena gaya hidup raja yang mewah. Raja Louis ke-16 dan permaisurinya pada saat itu gemar sekali menghambur-hamburkan uang yang membuat rakyat Prancis geram. Apalagi pada saat itu sedang terjadi krisis keuangan karena warisan hutang dari pendahulu Raja Louis ke-16 yang menyebabkan hutang negara menumpuk. Pada 21 September 1792, monarki Prancis secara resmi dihapuskan dan Republik Prancis pertama didirikan. Konvensi Nasional menyatakan Raja Louis ke-16 bersalah atas pengkhianatan. Pada 15 Januari 1793, ia dipenggal dengan guillotine
yang disambut gembira oleh banyak orang. Guillotine adalah sebuah alat untuk memancung seseorang yang telah divonis hukuman mati dengan cepat. Pada 1917, terjadi sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak. Tahun itu menjadi penggulingan pemerintahan sistem kekaisaran Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet. Pada dasarnya, revolusi Rusia terjadi akibat Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan dari kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Munculnya Partai Sosial Demokrat PSD turut pula mempengaruhi jalannya revolusi. Partai Sosial Demokrat adalah partai yang didirikan oleh George Plekhanov pada 1898. Namun pada 1903, Partai Sosial Demokrat terbagi menjadi dua aliran. Aliran pertama, Menshevik, yang beraliran Sosial Demokrat atau sosialis, yang dipimpin oleh George Plekhanov dan Alexander Kerensky. Sedangkan yang kedua bernama Bolshevik, yang beraliran radikal revolusioner atau komunis, yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, Leon Trotsky, dan Joseph Stalin. Kalahnya Rusia pada Perang Dunia ke-1 menyebabkan perekonomian Rusia semakin memburuk. Rusia dilanda kelaparan yang hebat karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya, rakyat semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Selain ketidakpuasan rakyat, salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah adanya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat. Gaya hidup bangsawan yang mewah berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang serba kekurangan. Dalam revolusi Rusia, ada dua fase yang terjadi. Fase yang pertama terjadi pada Februari 1917 dan yang kedua terjadi pada Oktober 1917. Revolusi pertama terjadi pada tanggal 23 sampai 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Kaisar Rusia, Tsar Nicholas II, menindak tegas aksi protes yang dilakukan rakyat Rusia di Saint Petersburg. Akibatnya, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Akibat dari revolusi ini adalah jatuhnya Tsar Nicholas II dan runtuhnya Kekaisaran Rusia. Setelah itu dibuat pemerintahan Rusia sementara yang dipimpin oleh Georgy Lvov. Lalu pemerintahan sementara diteruskan oleh Alexander Kerensky. Antara jatuhnya Kekaisaran Rusia pada 1917, lalu Rusia tidak memiliki pemimpin formal. Alexander Kerensky, ketua menteri pemerintahan sementara Rusia, untuk sementara bertindak sebagai pemimpin informal negara itu. Tetapi pemerintahannya digulingkan pada 7 November atau 25 Oktober menurut kalender Julius oleh kaum Bolshevik selama Revolusi Oktober. Revolusi Oktober atau Revolusi Bolshevik adalah revolusi yang dilakukan oleh golongan Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Kaum Bolshevik sendiri adalah kelompok garis keras yang berpikir bahwa perubahan harus dimenangkan dengan cara mengangkat senjata. Dalam sejarah terbukti bahwa kelompok ini merupakan inti perkembangan dari Partai Komunis Rusia. Peristiwa ini terjadi pada 7 November 1917 menurut kalender Gregorian. Namun, menurut penanggalan Julian, revolusi ini terjadi pada 25 Oktober 1917. Oleh karena itu, peristiwa ini disebut sebagai Revolusi Oktober karena Rusia saat itu menggunakan kalender Julian.
Revolusi yang dilakukan oleh pihak komunis Partai Bolshevik di Rusia di bawah pimpinan Vladimir Lenin ini adalah revolusi perubahan pemerintahan kedua di Rusia pada 1917 setelah merebut kekuasaan Petrograd, ibu kota Rusia kala itu. Mereka menggulingkan pemerintahan nasionalis di bawah pimpinan Alexander Kerensky yang mulai memerintah sejak bulan Februari dan mulailah negara Uni Soviet berdiri. Negara China pernah mengalami dua revolusi besar, yaitu revolusi pertama pada tahun 1911 dan revolusi kedua pada tahun 1949. Pada akhir abad ke-19 Masehi, paham-paham nasionalisme dan demokrasi mulai masuk di kawasan Asia. Hal tersebut menimbulkan beberapa pergolakan sosial dan politik di negara-negara Asia, termasuk China. Revolusi China adalah sebuah pergolakan politik yang berusaha meruntuhkan Kekaisaran dinasti Manchu dan mendirikan demokrasi Cina. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi revolusi China. Yang pertama, pemerintahan Manchu telah mendapatkan pengecapan sebagai pemerintahan yang kolot. Yang kedua, terjadi kekalahan Cina dalam peperangan melawan Jepang yang mengakibatkan kestabilan kerajaan Manchu terpuruk. Yang ketiga, terjadinya korupsi dan pemborosan yang semakin meningkat, salah satunya di Istana Manchu. Munculnya kaum intelektual Cina yang ingin menjatuhkan dinasti Manchu dengan paham-paham yang bersumber dari barat, turut serta menjadi pemicu revolusi Cina terjadi. Salah satu tokoh revolusi yang berperan vital dalam revolusi China adalah Sun Yat-sen. Sun Yat-sen memiliki sebuah ajaran bernama San Minchu. Ajaran San Minchu berisi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Dalam ajarannya, Sun Yat-sen mencita-citakan terbentuknya Republik China yang diperintah dengan demokratis. Revolusi China diawali dengan pemberontakan-pemberontakan oleh kaum revolusioner. Li Yuanhong, pemimpin revolusioner China, memimpin kaum revolusioner untuk melakukan pertempuran di kota Wuchang. Pada 12 Oktober 1911, pasukan revolusioner mampu merebut dan menduduki 18 provinsi China. Revolusi China mampu menggulingkan dinasti Manchu pada Desember 1911. Pada Januari 1912, Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden sementara Republik China di Nanking. Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden sementara dan digantikan oleh Yuan Shikai pada 15 Februari 1912. Dampak revolusi China ini turut andil juga berpengaruh bagi rakyat Indonesia dan mulai munculnya gerakan dan organisasi kebangsaan di Indonesia, menginspirasi bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan dan revolusi kemerdekaan. 30 tahun setelah revolusi Xinhai atau revolusi pertama Republik China tidak segera mengalami kemajuan. Seiring menguatnya kekuatan komunis yang dibentuk pada 1921, terjadilah persaingan dua kubu yang membagi China menjadi dua kekuatan besar, yaitu kekuatan komunis di bawah pimpinan Mao Zedong dan Partai Nasionalis China. The great Chinese chairman Mao Zedong once declared the death of 300 million of his own people. Atau Kuomintang di bawah pemimpin Chiang Kai-shek. Dua kekuatan ini bersaing keras hingga memicu perang saudara. Konflik keduanya pun terus meruncing dengan adanya intervensi dari Amerika Serikat. Pada 1937, kaum komunis dan kaum nasionalis sempat bersatu untuk melawan penjajahan Jepang. Sayangnya, seusai perang, dua paham ini terlibat ketegangan. Pada awalnya, kaum nasionalis memiliki keunggulan dalam pernyataan, wilayah, populasi, dan dukungan internasional. Akan tetapi, antara tahun 1946 sampai dengan 1947, Partai Komunis Cina berhasil mendesak kekuatan Partai Nasionalis Cina.
Selain itu, dukungan rakyat Cina terhadap Partai Komunis Cina semakin kuat. Communist Party leadership as its center. Let the great red banner of Mao Zedong's thought fly all over the world. Menjelang 1949, Partai Komunis China telah berhasil mendapatkan kota penting yang tadinya diduduki oleh Partai Nasionalis China. Partai Komunis China berhasil mendesak kekuatan Partai Nasionalis China. Selain itu, dukungan rakyat China terhadap Partai Komunis China semakin kuat. Pada 1 Oktober, akhirnya memproklamasikan pendirian Republik Rakyat China atau RRC. 人民真和国，中央人民真和。 Sementara kubu Partai Nasionalis China yang kalah melarikan diri ke Taiwan dan membentuk pemerintahan sendiri. Mao Zedong kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Rakyat China pada 1954.